pada dasarnya itu juga dinamis. Halo, Assalamualaikum. Sudah menjelang pemilu 2024, tahapan pemilu sudah dimulai. Ya, bahkan ada 3 partai politik yang sudah terang-terangan mengadakan atau mendirikan, ya, membuat satu koalisi. Ya, sudah ada koalisi dari Partai Golkar, P3 dan PAN. Dengan adanya koalisi ini menjadi, ya, terlihat mulai, ya, proses menuju pemilu. Tahapan-tahapan sudah mulai dijalankan, ya, baik itu di level partai politik, kandidat, ya. Sudah ada wacana-wacana siapa saja yang akan menjadi capres cawapres, ya. Begitu pula dengan tahapan-tahapan administrasi, ya, baik itu pendaftaran partai politik, kemudian menuju kepada pendaftaran kandidat. Ada juga yang berkaitan dengan pemilih, ya, data dan daftar pemilih. Sedikit yang ingin saya sampaikan terkait dengan pemilu, ya, atau pemilihan umum, yaitu terkait kandidasi. Biasanya para kandidat berjanji, ya, memiliki visi dan misi, memiliki tujuan, memiliki sesuatu yang disampaikan, ya, yang disebut program ke depan akan seperti apa, platform partai politik ataupun visi dan misi para kandidat baik di legislatif ataupun di eksekutif. Sejatinya boleh saya katakan bahwa visi misi, ya, para capres, para cagup, para cabub, cawalkot, begitu pula para caleg, ya, juga anggota Dewan DPRD provinsi, kabupaten kota, ya, para kandidat itu memiliki visi, misi, tujuan yang disampaikan, janji-janji politik itu. Barangkali ada 2 janji politik. Janji yang sifatnya publik, yang disampaikan kepada publik dalam kampanye. Ada juga janji yang sifatnya privat, sifatnya personal. Janji disampaikan pada seseorang, pada salah satu atau sebagian dari para tim sukses, ya. Sebagian dari tim sesnya diberikan janji. Apakah janji itu bisa terpenuhi? Janji yang seperti itu sebagai sebuah janji sama sebagai sebuah rencana, memiliki kesamaan, tidak jauh berbeda. Sebagai satu janji atau satu rencana, ya, keinginan yang akan dicapai pada hari depan, pada hari yang akan datang, pada masa yang akan datang, sama saja. Seperti halnya Anda misalnya janji sama teman Anda mau ngopi. Besok kita ngopi yuk. Ya. Besok ketemuan yuk. Atau gimana kalau hari Minggu nanti weekend kita jalan-jalan. Something like that. Sebuah rencana. Begitu pula dengan janji politik. Nanti kalau saya terpilih, ya, lingkungan ini akan dibangunkan, ya, rumah ibadah misalnya, atau akan diperbaiki jalan rayanya, jalan lingkungannya, atau misalnya kalau saya jadi presiden, ya, infrastruktur dibangun sedapat mungkin, atau kemudian transportasi publik akan menjadi semakin baik kalau saya jadi gubernur atau kalau saya jadi wali kota. Ya, misalnya dibangun sesuatu hal apa itu, ya, yang kaitannya dengan transportasi publik, dengan janji-janji publik. Banyak hal, ya, janji-janji mereka itu, janji-janji para kandidat. Ada juga janji personal, bilang, ya, Bung atau Dek, kalau Abang Da, ya, atau kalau Kanda, kalau Yunda mau jadi
akan jadi presiden nanti, atau kalau jadi caleg, jadi anggota legislatif nanti Adinda jadi bagian dari sekretariat misalnya. Itu janji. Kalau saya jadi gubernur, nanti kamu jadi sekretaris saya. Sama seperti orang menjanjikan, kalau saya jadi rektor di universitas ini, kamu jadi sekretaris saya. Kalau saya jadi direktur rumah sakit ini, kamu jadi sekretaris saya. Tidak jauh berbeda. Personal. Pada dasarnya itu juga dinamis. Sama seperti kita ajakan ngopi, ya. Ajakan ngopi, besok ngopi yuk. Atau nanti weekend kita ngopi bareng. Faktanya tidak bisa begitu saja. Itu hal yang wajar. Tentu ini bukan bohong, tapi ada dinamika. Kamu boleh kerja di sini kalau saya jadi pimpinan misalnya. Apakah itu akan terjadi persis seperti itu? Enggak. Jadi hal yang wajar. Karena apa? Karena ketika seseorang jadi kandidat, ini bicara kandidasi. Ada seorang kandidat yang mencalonkan diri sebagai presiden. Ya, kemudian dia naik jadi presiden terpilih. Ya, dilantik. Ternyata ada regulasi-regulasi. Ada kesepakatan-kesepakatan. Akan ada kompromi antara kandidat terpilih, ya, mungkin dengan pendahulunya, mungkin dengan tim suksesnya, tim yang dipakai atau yang digunakan, tim yang bekerja lah ya, tim yang bekerja untuk seorang kandidat, presiden apalagi paling banyak. Kemudian misalnya kandidat legislatif satu daerah pemilihan DPR RI itu berapa timnya? Di tingkat kabupaten kota, Dapil Banten 3 itu ada berapa? Banten 3 yang saya ingat pada pemilu 2019 yang lalu. Berarti satu kabupaten dan 2 kota. 3 wilayah. Ada yang tim sukses yang pusatnya, yang dekat sekali, lingkaran pertama dari kandidat tertentu itu. Ada yang di level kabupaten kotanya. Ada di kota Tangerang siapa? Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang. Masing-masing kecamatan punya tim juga. Ada lagi tim yang berkenaan dengan ya kandidat di bawah yang menjadi tandem dari kandidat DPR RI itu, yang akan menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Tim yang berkaitan dengan tandem itu juga punya tim lagi. Si tandemnya sendiri kan punya tim. Ada banyak orang. Dan faktanya misalnya di DPR RI, kalau ini janji personal, kalau saya jadi anggota DPR RI, Adinda jadi staf DPR RI, nyatanya ya, yang bisa atau yang biasanya lebih mudah menjadi tenaga di DPR bagi seorang anggota atau bagi sebuah fraksi di DPR, ya tandem ya para kandidat di daerah itu, para kandidat yang levelnya lebih bawah, kandidat provinsi, jadi bahkan kabupaten kota, kandidat sama kandidat, jadi tenaga ahli dari anggota DPR yang menjadi tandem mereka ketika pemilihan umum. Bukan tim ses ya yang bisa tiba-tiba jadi. Agak susah. Pasti ada kompromi. Segitu banyak anggota tim sukses, anggota tim pemenangan untuk satu DPR RI. Terpilih, tidak terpilih saja sudah ya. Banyak yang kecewa nanti kalau sudah punya tujuan personal seperti itu, hanya karena ingin bekerja, hanya karena ingin mendapatkan satu posisi tertentu yang mengikut pada seorang kandidat. Ada lagi janji-janji yang berkaitan dengan lingkungan, dengan daerah misalnya. Kalau saya anggota DPR, nanti saya kasih tahu, nanti sekolah ini akan semakin baik, akan dibangun ya dengan bangunan yang lebih baik, yang lebih bagus.
akan dibangun balairung untuk sekolah, hall. Ada auditoriumnya sekolah ini nanti. Faktanya ketika dia sudah ada di situ, ya, anggota DPR mungkin mengajukan ke atau menyampaikan ke rekannya, yaitu partner ya dari komisi kementerian. Ini sudah dapat rekomendasi dari anggota DPR RI. Ini sekolah sudah dapat rekomendasi dari anggota DPD RI. Rekomendasi tersebut tidak bisa serta-merta menjadikan sekolah tertentu itu dibangun dengan sangat hebatnya mendapatkan bantuan ratusan juta. Karena berapa banyak sekolah di muka bumi Indonesia ini. Kalau seorang anggota DPR, ada berapa anggota DPR RI mengajukan rekomendasi ya, dari sekolah-sekolah yang ada di daerah pemilihannya, semuanya dikabulkan. Yang repot pemerintah. Yang repot negara. Kalau ada tokoh nasional mengajukan ya kepada Menteri Kesehatan untuk dibangunkan rumah sakit yang ada di daerah mana, yang repot negara kalau semuanya orang melakukan itu dan kemudian bisa dikabulkan secepat atau segampang membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena negara juga punya keterbatasan sebagai sebuah entitas. Bukan Tuhan, tentu punya keterbatasan. Sebagai seorang kandidat, ketika terpilih, dia akan ada pada keterbatasannya sebagai kandidat. Sama, sebagai sebuah janji, sebagai sebuah rencana, janji politik adalah sama atau punya kesamaan, keserupaan dengan janji, yuk besok ngopi. Tidak jauh berbeda. Jadi pemilihan umum nanti 2024, saran dan masukan dari saya adalah kita jangan membawa pada kepentingan yang sangat personal. Kepentingan urusan karir, kerjaan, urusan perut kita pribadi, atau urusan rumah tangga kita. Rumah tangga dalam artian keluarga kecil. Ya, ingin mendapatkan sumber pemasukan. Karena pemilu tidak bisa menjadi sumber pemasukan. Pemilu juga tidak bisa menjadi satu jenjang karir atau satu ya sumber pendapatan apalagi utama. It's impossible. Dalam politik praktis yang jadi kandidat saja ketika terpilih, apakah bisa untuk ya misalnya memakmurkan dirinya? Kelihatannya makmur, kelihatannya ya enak kelihatannya, tapi ternyata dalam kehidupannya sehari-hari biasa saja, sama seperti manusia lainnya. Jadi ketika kita berharap pada kandidat untuk urusan personal misalnya, supaya saya kalau dia terpilih saya kerja sama dia, come on, itu sangat personal yang membuat Anda jadi apatis di kemudian hari. Atau sedikit tentang lingkungan misalnya, janji yang publik ya, kalau terpilih ada beberapa rumah sakit di daerah X akan dibangun, akan mendapatkan bantuan ratusan juta bahkan miliaran, akan mendapatkan fasilitas yang internasional, fasilitas yang kelasnya kelas dunia. Begitu pula ketika sekolah akan menjadi sekolah yang levelnya bagus, sekolah internasional. Saya katakan, apakah seorang kandidat ketika sudah terpilih tidak akan berkompromi dengan lingkungan baru? Ya, misalnya lingkungan baru kantor presiden, lingkungan baru bernama kantor gubernur. Itu lingkungan baru buat dia ketika dia pertama kali terpilih. Dia nggak tahu.
Atau setidaknya mungkin dia sudah tahu, tapi kesiapannya belum tentu. Dan itu sudah disadari. Sehingga 2024 nanti adalah pemilihan umum yang kita tidak bisa punya harapan berlebih. Apa misalnya? Pemberantasan korupsi. Tidak ada lagi korupsi, kolusi nepotisme kalau X jadi presiden, kalau Q jadi presiden, kalau R jadi presiden. Saya tidak percaya. Atau tidak ada oligarki, ya. Kalau presidennya dari ini, ya, kalau presidennya ya A, B, C itu. Kemudian tidak akan oligarki. Almost impossible. Kita nggak tahu. Sebagai seorang manusia, seorang pribadi, ya misalnya, ya seorang rektor perguruan tinggi negeri atau seorang dekan di situ, dia nggak tahu ketika dia baru punya anak misal, dalam kondisi dia masih jenjang karirnya masih di bawah, kemudian terpilih jadi dekan, dia sudah punya anak, anaknya sudah agak besar. Tapi kalau dia melihat ke depan, dia nggak tahu anaknya ternyata ingin jadi dekan, kan nggak tahu, itu kan keinginan si anak. Tahu nggak kira-kira? No. Seorang dekan punya anak, dia nggak tahu kalau anaknya akan jadi atau ingin jadi dekan juga, atau bahkan ingin jadi rektor dan terpilih jadi rektor. Nggak tahu. Ketika punya anak tuh nggak tahu dia, nggak mungkin direncanakan. Kalaupun direncanakan, belum tentu dapat, bisa gagal. Sehingga ketika seorang dekan, seorang rektor bisa nggak kira-kira mengatakan, oh anak saya nggak mau jadi rektor di sini. Really? Yang benar saja itu jumawa sekali. Anak saya nggak mau jadi rektor, pintar. Kok bisa tahu? Tentu tidak. Manusia tidak bisa mengetahui apa yang ada dalam hati orang lain. Manusia tidak mengetahui apa yang ada di depan. Sama seperti kita punya janji ngopi yuk besok, atau misalnya yuk kita akhir pekan kita jalan-jalan. Ternyata terjadi sesuatu menghalangi kita. Sesederhana itu.